Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arifin Ahmad, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam, dan juga kesehatan sehingga kita semua dapat bertemu di video pembelajaran pada kali ini. Tak lupa sholawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, kami dari kelompok 11 Bahasa Indonesia kelas 2B izin memperkenalkan diri. Nama saya Syifarul Fauzia dengan NPM 215060063 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini, dan sekaligus pemateri pertama ada juga rekan saya Melvi Hoirunisa dengan NPM 215060051 selaku pemateri kedua pembelajaran bahasa Indonesia ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada video pemaparan materi ini yakni mengenai penulisan kutipan dan daftar pustaka. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak bersama-sama pemaparan materi dari pemateri pertama, yakni saya sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dapat diartikan bahwa kutipan ini bisa ditulis oleh penulis atau penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka atau referensi yang sudah dibaca dan akan dijadikan acuan. Bahan bacaan atau referensi pustaka yang akan dipakai harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, pengertian kutipan ini memang harus ditulis secara valid atau harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Mengutip yang baik dan benar biasanya dengan cara menuliskan kembali apa yang dinyatakan oleh sumber rujukan dalam bahasa si pengutip. Jika kata-kata yang dikutip memang sudah sangat baik atau sangat populer, maka tuliskan apa adanya dengan menggunakan tanda kutip. Kutipan bisa dijadikan pilihan dan menjadi berfungsi apabila pengertian kutipan hanya diselipkan sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Menurut Azhari, berpendapat bahwa pengertian kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan atau penelitian penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Seringkali penulis mengabaikan dalam menuliskan sumber referensinya. Barangkali terdapat anggapan bahwa semua yang dikerjakan harus kelihatan orisinil. Padahal mengutip karya orang lain bukanlah sebuah kegiatan yang rendah. Bahkan menunjukkan bahwa penulis sudah banyak mengerjakan tugas kegiatan membaca dari berbagai sumber, pustaka ataupun sumber buku. Perlu dipahami bahwa salah dalam hal mengutip karya orang lain dengan tidak menyebutkan atau mencantumkan sumbernya yang dapat berakibat fatal karena pembaca akan menyangka bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan penulis atau hasil karya penulis sendiri. Hal seperti ini dapat dianggap sebagai kegiatan plagiat atau pelanggaran hak cipta. Dalam kenyataannya, ketidaksengajaan atau pengabaian terhadap pelanggaran hak cipta ini masih dipandang biasa dan ancaman pidana serta denda karena pelanggaran ini nampaknya belum tentu atau belum terlalu membebani pikiran pelakunya. Padahal, akibat dari plagiat dapat bermacam-macam, diantaranya dikucilkan dari lingkungannya atau kelompoknya, atau diberikan hukuman pidana dan denda atau punishment, dan dilakukan pembatalan pengakuan. Untuk itu, mengutip yang baik dan benar biasanya dengan cara menuliskan kembali apa yang dinyatakan oleh sumber rujukan dalam bahasa si pengutip. Jika kata-kata yang dikutip memang sudah sangat baik atau sudah sangat populer, maka tuliskan apa adanya dengan menggunakan tanda kutip.
Menurut Antonius 2004 dan Boriswati 2004, kutipan di dalam penulisan karya tulis ilmiah di kalangan masyarakat ilmiah pada dasarnya lazim dibedakan menjadi dua model, yaitu kutipan dengan catatan kaki atau footnote dan kutipan tanpa catatan kaki. Yang selanjutnya ada kutipan dengan catatan kaki. Ada A. Kutipan teks dan catatan kakinya harus berada dalam halaman yang sama. Ada B. Tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang dikutip dengan mempergunakan angka Arab yang diketik naik setengah spasi. Ada C. Di dalam satu kalimat mungkin saja terdiri dari beberapa kutipan. Untuk hal ini, maka tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang dikutip sebelum tanda baca penutup. Dan D. Untuk satu kalimat yang seluruhnya dari satu kutipan tanda catatan kaki diletakkan sesudah tanda baca penutup kalimat. Contoh kutipan dengan catatan kaki yaitu ada Boriswati tahun 2004, titik 2, Labrare mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang dapat diandalkan satu, sedangkan Richard melihat ilmu sebagai sebuah metode dua, dan Conan mengidentifikasikan ilmu sebagai serangkaian konsep sebagai hasil dari pengamatan dan percobaan ketiga. Ada E. Catatan kaki pada tiap bab diberi nomor urut mulai dari 1 sampai dengan habis dan dibuat mulai 1 kembali pada bab baru. Yang F, ada kalimat yang dikutip Hams dituliskan sumbernya dalam catatan kaki. Yang selanjutnya ada kutipan tanpa catatan kaki. Ada A, model penulisan ini memadukan sumber, referensi, atau rujukan dalam tubuh tulisan atau materi tulisan atau karangan integratif model. Yang B, letak daftar pustaka atau daftar kepustakaan berada di bagian belakang setelah seluruh materi tulisan selesai. Yang C, model ini lebih memudahkan penulis dalam pengutipan, tetapi membaca yang meresensi atau menganalisa tulisannya lambat karena membalik-balikan halaman untuk menemukan rujukan. Yang D, untuk kedua model di atas, sebuah sumber atau semua sumber referensi dicantumkan pada daftar pustaka. Yang selanjutnya ada fungsi dari pengertian kutipan, yaitu ada 1. Fungsi dari kutipan ini dilakukan untuk menghindarkan pengutip atau penulis dari kegiatan plagiatisme. Yang kedua, ada kutipan dibuat untuk dapat membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut mengenai ide dari pengutip. Yang ketiga, ada sumber kutipan yang dibuat selanjutnya digunakan untuk dapat memberikan nilai terhadap suatu karya ilmiah yang sedang atau sudah dibuat. Yang keempat, ada penulisan kutipan yang tepat akan mampu mengamankan penulis dari ide orang lain yang salah. Yang kelima, ada penulisan kutipan untuk dapat menguatkan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam suatu karya ilmiahnya. Yang keenam, penulisan kutipan dilakukan untuk meningkatkan estetika penulisan. Yang ketujuh, kutipan dibuat sebagai pembeda antara daftar pustaka dan ketergantungan halaman. Yang kedelapan, ada kutipan dilakukan untuk dapat mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Manfaat kutipan, selain pengertian kutipan dan fungsi, kutipan juga pastinya memiliki manfaat di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penulisan pengertian kutipan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada pengertian kutipan memiliki manfaat untuk menegaskan isi uraian. Dan yang kedua, kutipan bermanfaat untuk dapat membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Dan yang ketiga, ada kutipan dibuat untuk dapat memperlihatkan sebagai pembaca atau kepada pembaca mengenai materi dan teori yang digunakan oleh penulis. Yang keempat adalah kutipan bermanfaat untuk dapat mengkaji interpretasi penulis terhadap suatu bahan atau teori kutipan yang digunakan. Yang kelima, kutipan bermanfaat untuk dapat menunjukkan bagian atau aspek yang ada di dalam topik yang dibahas.
Yang selanjutnya, tujuan kutipan. Jika pengertian kutipan, fungsi kutipan, dan manfaat kutipan telah kita bahas, maka perlu kita ketahui bahwa kutipan juga memiliki tujuan. Tujuan ditulisnya kutipan dalam karya tulis skripsi, artikel, dan lain sebagainya sebagai penguat atau pengokohan argumentasi dalam sebuah karya tulis atau karangan. Tujuan ditulisnya kutipan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kutipan ditulis sebagai landasan teori dari karya ilmiah atau suatu karangan. Dan yang kedua, ada kutipan ditulis sebagai penguat argumen atau pendapat penulis. Yang ketiga, ada kutipan ditulis sebagai penjelasan dari suatu uraian terhadap materi atau teori yang sudah diambil. Dan yang keempat, ada kutipan bisa dijadikan sebagai bahan bukti untuk dapat menunjang teori atau materi yang diangkat. Oleh sebab itu, penulis tidak perlu membuang-buang waktu untuk meneliti atau menganalisis hal yang sebelumnya sudah diteliti oleh penulis lain. Meski demikian, dalam penulisan pengertian kutipan, penulis harus memperhatikan beberapa hal saat menulis kutipan. Antara lain, 1. Penulis harus mampu mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut perlu dicantumkan. Yang kedua, ada penulis harus mempertanggungjawabkan secara penuh terhadap ketetapan dan ketelitian kutipan yang diambil. Yang ketiga, penulis harus menulis dan memiliki kutipan yang berkaitan atau relevan dengan penemuan teori atau materi. Dan yang keempat, saat menulis kutipan, penulis dilarang menulis atau mempergunakan banyak kutipan langsung. Yang kelima, penulis harus mampu mempertimbangkan jenis kutipan, baik kutipan langsung atau kutipan yang tidak langsung. Yang keenam, penulis harus memperhatikan teknik penulisan kutipan dan bagaimana kaitannya dengan sumber rujukan. Sebelum membahas cara menulis kutipan, yang penting untuk kita ketahui prinsip-prinsipnya. Berikut prinsip mengutip terutama dalam jenis kutipan langsung. Yang pertama, ada jangan melakukan perubahan kecuali jika terpaksa untuk tujuan tertentu dan harus disertai keterangan dalam tanda kurung segi 4. Yang kedua, bila ada kesalahan pengutip, tidak boleh memperbaikinya, biarkan apa adanya dan beri catatan singkat, yang artinya kesalahan dari naskah asli yang dikutip dan penulis atau pengutip tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Yang ketiga, menghilangkan bagian yang dikutip asalkan tidak mengakibatkan perubahan makna. Untuk menghilangkan bagian kalimat dengan titik 3, jika yang dihilangkan lebih dari satu baris, digantikan dengan titik sepanjang satu barisan. Yang selanjutnya ada kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil sama persis dari sumber aslinya. Kutipan langsung dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni kutipan langsung kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris. Cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris, yang pertama ada kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan dapat diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, ada setelah kutipan jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Yang selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan jenis kutipan yang mengambil inti sarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Jadi, untuk menulis kutipan jenis ini bisa dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat atau menulis inti sarinya saja dengan gaya bahasa sendiri. Cara menulis atau kutipan tidak langsung, yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks-teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan dengan pemaparan materi dari pemateri 2, yakni Melvi Hoirunisa. Kepadanya saya persilahkan untuk menyampaikan materi kedua.
Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan tempatnya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melvio Hairunisa dengan NPM 215060051. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua yang akan membahas materi sebagai berikut. Penulisan daftar pustaka. Menuliskan sumber referensi dalam tulisan ilmiah dapat dilakukan dengan bermacam cara, sesuai dengan standar yang digunakan masing-masing. Tata cara apapun dapat saja dipakai asalkan terdapat konsistensi. Namun demikian apabila karya ilmiah yang ditulis ingin dipublikasikan dalam media massa, jurnal atau majalah tertentu, maka penulis harus menyertai dengan tata cara penulisan yang ditetapkan oleh redaksi media massa, jurnal, dan majalah tersebut. Sekali lagi, karya tulis ilmiah di dalam aturannya perlu dilengkapi dengan daftar pustaka yang berisi daftar sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan. Untuk itu, dalam menuliskan daftar pustaka, tidak perlu menuliskan pustaka yang tidak digunakan atau tidak dirujuk di dalam tulisan. Jika tidak menggunakan sesuatu yang pustaka, jangan menambahkan di dalam daftar pustaka. Apalagi bila penambahan daftar pustaka ini hanya untuk menebalkan buku atau naskah tulisannya saja. Perlu diketahui bahwa kualitas rujukan tulisan menentukan kualitas materi tulisan. Hal ini tergantung sumber referensinya, apa berasal dari daftar pustaka utama atau primer yang diupayakan menghindari mengutip dari kutipan. Referensi dimaksud mutakhir dan relevan dengan materi tulisan. Sumber rujukan yang dimaksud dapat berupa majalah ilmiah, buku dan karangan ilmiah lain, materi-materi yang dipublikasikan, materi yang tidak dipublikasikan, dan materi elektronik, misalnya akses internet. Pada hal-hal khusus dan mendesak dapat memanfaatkan informasi dari naskah yang belum dipublikasikan, serta komunikasi tertulis, serta diupayakan menghindari daftar referensi yang sebagai berikut. Yang pertama ada abstrak, ada hasil pengamatan yang tidak dipublikasikan, dan komunikasi pribadi secara lisan. Sumber rujukan sebaiknya ditulis dalam format yang baik dan rinci, sehingga pembaca yang akan mencari sumber rujukan tersebut dapat mencarinya dengan mudah. Penulisannya secara berurut. Urutannya dapat ditentukan oleh beberapa hal. Ada jurnal, ada media massa, dan majalah tertentu yang mengurutkan sumber rujukan berdasarkan urutan munculnya referensi tersebut dalam kutipan pada tulisan. Ada juga yang mengurutkannya berdasarkan nama penulis dari sumber referensi. Rujukan majalah atau penerbitan berkala lazim ditulis dengan urutan sebagai berikut. Ada nama pengarang atau penulis, nama dengan nama belakang terlebih dahulu, tahun, judul, nama majalah, dan volume atau nomor edisi. Rujukan buku harus disertai nama penerbit serta kota. Perlu diingat bahwa di dunia internasional, khususnya pengurutan nama penulis lazim menggunakan nama belakang atau last name dan atau family name. Bagi orang Indonesia, hal ini sering membingungkan karena sehari-hari terbiasa dengan urutan penggunaan nama yang depan. Yang jelas, semua pustaka yang dikutip dalam teks tulisan harus ditulis di dalam daftar pustaka. Disusun secara berurutan menurut alfabetik atau abjad nama pengarang, dan berikutnya disusul secara kronologis tahun penerbitan. Berikutnya beberapa contoh penulisan dalam daftar pustaka. Daftar pustaka dari sumber buku. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat menulis daftar pustaka dari sumber buku. Berikut urutannya. Yang pertama diawali dengan nama. Nama penulis ditulis di bagian awal dan harus dibalik. Tulis nama belakang terlebih dahulu, kemudian diberi tanda koma, kemudian nama belakang dan nama tengah penulis. Selanjutnya ada tahun terbit. Setelah menuliskan nama, selanjutnya mencantumkan tahun terbit dari buku yang digunakan sebagai sumber referensi. Perhatikan juga tahun cetaknya. Bisa saja buku tersebut sudah mengalami cetakan kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada judul buku. Judul buku harus ditulis secara lengkap dan ditulis dalam format miring. Jika ditulis tangan, sebaiknya diberi garis bawah. Selanjutnya ada kota dan nama penerbit. Di bagian akhir mencantumkan kota penerbitan dan nama perusahaan penerbitan buku. Tuliskan nama kota terlebih dahulu, kemudian diberi tanda 2 titik, kemudian tulis nama penerbit. Selanjutnya, contoh penulisan daftar pustaka dari sumber artikel dalam jurnal ataupun majalah.
Penulisan tidak jauh berbeda dengan penulisan daftar pustaka dari buku. Hanya terdapat beberapa perbedaan penulisan untuk beberapa urutan, yaitu ada nama. Pastikan nama yang tercantum pada daftar pustaka merupakan nama penulis artikel, bukan editor jurnal, koran, atau majalah, apapun yang menjadi sumber bacaan. Dan penulisannya, nama penulis juga harus dibalik. Yang kedua ada judul. Judul artikel yang menjadi sumber referensi didahulukan. Penulisan tidak dimiringkan, namun tegak lurus dengan penambahan tanda kutip di bagian pembuka dan penutup. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan sumber jurnal atau majalah yang memuat artikel. Nama jurnal, koran, atau majalah dicetak miring. Tuliskan juga halaman beberapa artikel tersebut dimuat dengan memberi tanda kurung. Yang terakhir, contoh penulisan daftar pustaka yang sumber dari internet. Seseorang bisa saja mencari sumber referensi lain dari internet, dan berikut cara penulisan daftar pustaka yang berasal dari internet. Yang pertama, nama. Penulisan nama tidak berbeda dengan penulisan daftar pustaka bersumber dari buku atau artikel lainnya. Yang kedua, tahun penayangan. Tuliskan kapan artikel tersebut ditayangkan di internet. Yang ketiga, judul artikel yang berada dari internet tidak ditulis menggunakan cetak miring, hanya saja diapit oleh tanda kutip. Yang keempat, alamat web. Salin alamat URL dari artikel yang menjadi sumber referensi agar dapat diakses untuk membuktikan keasliannya. Yang kelima, waktu pengambilan atau akses. Pada bagian akhir, jangan lupa untuk mencantumkan waktu pengambilan artikel dari internet dengan lengkap, seperti tanggal dan jam akses saat sedang mengunduh untuk dijadikan referensi. Selain itu, tanda batas yang digunakan sedikit berbeda dengan sumber yang diambil dari media cetak. Tanda titik digunakan untuk menjadi batas antara nama pengarang dengan tahun penayangan. Sedangkan pembatasan dari judul artikel dengan URL dan dari URL ke waktu pengambilan menggunakan tanda baca koma. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya alihkan lagi kembali kepada moderator. Alhamdulillah, semua sesi pemaparan materi sudah selesai dilaksanakan. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyimpulkan. Kita harus bisa menulis dengan baik, khususnya dalam penulisan kutipan, juga daftar pustaka. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dalam rangka pengembangan profesi. Kutipan bermanfaat dalam penulisan karya ilmiah, karena hal tersebut dapat memperkuat tulisan atau argumen yang kita sampaikan, guna menghindari plagiarisme. Dan daftar pustaka adalah rincian judul, pengarang, penerbit, dan lain-lainnya yang dikutipan yang akan dimasukkan ke dalam isi tulisan. Ketika kutipan ditambahkan, maka penulis akan menuliskan sumbernya. Daftar pustaka juga memberikan informasi kepada pembaca bahwa karya penulis merupakan hasil dari beberapa sumber. Sekian yang dapat kelompok 11 sampaikan. Semoga ilmu yang sudah kita berikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan, juga kesalahan dalam pengucapan, perkataan maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.